Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah pujian diberikan Jamie Carragher kepada Rasmus Højlund. Ia menilai sang striker mulai berkembang pesat dan menunjukkan performa yang apik bersama Manchester United. Carragher mengaku terkesan melihat performa sang striker. Ia menilai Højlund mulai menunjukkan bahwa dia memang layak jadi ujung tombak setan merah. Dalam wawancaranya di Sky Sports, Carragher mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan Højlund di skuad MU. Ia menilai sang striker mulai menunjukkan aura sebagai predator haus gol di depan gawang setan merah. Saya benar-benar terkesan dengan penampilannya. Dia mulai terlihat sebagai pemain yang mengerikan, dibuka Carragher. Carragher juga senang melihat bahwa Højlund tidak sekedar tampil apik di skuad Manchester United. Ia menilai sang striker mulai tampil secara konsisten dari pekan ke pekan, sehingga ia berharap sang striker bisa melanjutkan tren positif tersebut. Saya benar-benar terkesan dengan penampilannya beberapa pekan yang lalu saat mereka berhadapan dengan Porto. Dia tampil luar biasa pada saat itu, dan ia juga aksi yang bagus di akhir pekan kemarin, versus Brentford, jepungkas sang legenda. Ada kabar mengejutkan datang dari Bayern Munchen. Raksasa Bundesliga itu dilaporkan berminat memboyong Marcus Rashford dari Manchester United. Menurut laporan Thea Emtal, Bayern mengarahkan radar mereka ke Inggris. Mereka berminat untuk membajak Marcus Rashford dari Manchester United. Menurut laporan tersebut, Vincent Kompany merekomendasikan nama Rashford untuk direkrut oleh Bayern. Ia mengenal baik Rashford sejak ia masih aktif bermain. Ia merasa sang winger punya talenta yang luar biasa di lini serang MU. Ia yakin Rashford bisa jadi pengganti yang bagus untuk Sané dan ia merekomendasikan manajemen Bayern untuk merekrutnya. Namun Bayern nampaknya punya kans yang kecil untuk bisa merekrut Rashford di tahun 2025 nanti. Erik ten Hag sangat menyukai Rashford. Ia menilai sang pemain adalah pemain kunci di lini serang MU. MU semakin enggan melepas Rashford karena sang penyerang mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Jadi mereka akan menolak semua tawaran yang masuk untuk sang winger. Bayern Munchen bukan satu-satunya tim yang mendambakan jasa Rashford di tahun 2025 nanti. Klub tajir Prancis, PSG juga dikabarkan akan mencoba membajak Rashford dari MU pada tahun depan. Manchester United dilaporkan punya target transfer anyar untuk tahun 2025 nanti. Setan Merah berencana memulangkan Angel Gomez ke Old Trafford. Dilansir L'Equipe, Gomez ternyata dipantau oleh Manchester United. Mereka tertarik untuk memulangkan sang pemain di tahun 2025 nanti. Menurut laporan tersebut, MU tertarik merekrut Gomez karena mereka butuh playmaker baru di tim mereka. Pada tahun 2025 nanti, MU dikabarkan akan berpisah dengan Christian Eriksen. Alhasil mereka kekurangan playmaker di tim mereka. Itulah mengapa Gomez kembali masuk radar MU, karena ia dinilai bisa mengisi posisi tersebut dan mampu berkontribusi besar untuk Setan Merah. Alasan lain mengapa MU ingin memulangkan Gomez karena ia bisa direkrut secara gratisan. Kontrak Gomez di Lille berakhir pada tahun 2025 nanti. Sejauh ini pemain 24 tahun itu masih belum mau menaikkan kontrak baru di Les Dogues. Jadi MU tidak perlu keluar dana untuk merekrutnya dan itu bakal jadi opsi yang bagus untuk keuangan mereka. MU sendiri diyakini tidak akan menemukan kesulitan untuk merayu Gomez pulang ke Old Trafford. Sang pemain beberapa waktu yang lalu mengakui bahwa ia masih merasa belum tuntas di MU sehingga ia siap kembali ke Old Trafford. Sebuah saran diberikan Dimitar Berbatov kepada Rasmus Højlund. Ia menilai sang junior perlu lebih egois kepada rekan-rekan setimnya jika ia mau mencetak banyak gol di Manchester United. Dalam wawancaranya pada Vive, Berbatov menilai Højlund sejauh ini terlalu berbaik hati kepada rekan-rekan penyerangnya di MU. Ia lebih sering mengalah dan memberikan bola kepada rekan-rekannya alih-alih mencoba lebih egois untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Saya rasa sebagai seorang striker, dia, Højlund, harus lebih menuntut dan lebih egois. Dia tidak boleh terlalu berbaik hati dan memberikan bola kepada rekan-rekannya yang lain, dibuka Berbatov. Menurut Berbatov,
Kunci bagi seorang striker untuk mencetak gol adalah mendapatkan suplai bola yang banyak dari rekan-rekan setimnya. Itulah mengapa ia ingin Ho Jun lebih egois dan menuntut rekan-rekannya untuk memberikan pasokan bola yang banyak agar ia bisa mencetak gol. Dia harus lebih sering meminta bola kepada rekan-rekannya ketika ia tidak diberi umpan. Karena dari yang saya amati dia kerap bergerak di belakang area pertahanan lawan tetapi rekan-rekannya tidak memberikannya bola. Jepungkas ex-striker MU itu. Ada rumor baru seputar masa depan Antony. Winger asal Brasil itu berpotensi balik ke Ajax Amsterdam di musim dingin nanti. Menurut laporan The Telegraph, Ajax saat ini berminat untuk menggunakan jasa Antony. Seperti yang sudah diketahui, Ajax mengawali musim 2024-2025 dengan kurang maksimal. Mereka kini terpaut 11 poin dengan PSV Eindhoven di puncak klasemen. Salah satu penyebabnya karena lini serang Ajax tidak cukup produktif dalam mencetak gol. Alhasil Antony dinilai bisa memberikan dampak yang bagus untuk tim mereka. Namun laporan itu mengklaim bahwa Ajax masih belum yakin 100% untuk merekrut kembali Antony. Ini disebabkan sang winger performanya cukup buruk selama 1 tahun terakhir. Mereka takut Antony nantinya hanya jadi beban untuk tim mereka. Itulah mengapa mereka masih mendiskusikan hal ini lebih lanjut sebelum mengajukan tawaran ke MU. Menurut laporan yang sama, Ajax tidak akan kesulitan untuk memulangkan Antony di musim dingin nanti. MU siap melepaskan sang winger secara permanen maupun pinjaman, karena ia sudah tidak dibutuhkan di skuad Setan Merah. Setelah Mads Hilgers, satu pemain keturunan Indonesia yakni Jayden Oosterwolde akan menjajal kekuatan tim raksasa Inggris, Manchester United. Jayden Oosterwolde bersama timnya, Feyenoord akan menjamu Manchester United dalam lanjutan Liga Eropa 2024-2025. Ini akan menjadi ujian bagi Oosterwolde. Sebagai seorang bek sayap kiri, dirinya akan menghadapi para penyerang top milik Setan Merah dari Rasmus Højlund, Marcus Rashford hingga Alejandro Garnacho. Sebelum bek berusia 23 tahun itu, pemain keturunan Indonesia lain sudah lebih dulu menghadapi Manchester United. Mereka adalah Mads Hilgers dan Kevin Dix. Nama pertama bertandang ke markas Setan Merah di Liga Eropa musim ini juga, sementara Kevin Dix bersama FC Copenhagen melawan tim asuhan Erik ten Hag pada Liga Champions musim lalu. Menariknya, dua pemain keturunan Indonesia itu mampu meraih hasil positif saat menghadapi Manchester United. Mads Hilgers bersama FC Twente menahan imbang Man United 1-1 di Old Trafford, sementara Kevin Dix membantu Copenhagen menang 4-3 atas Setan Merah. Berbeda dengan Mads Hilgers dan Kevin Dix yang menerima tawaran membela timnas Indonesia, Jayden Oosterwolde diketahui sempat menolak tawaran dinaturalisasi. Indonesia dan Suriname pernah menghubungi saya. Pada suatu hari, saya menerima pesan di Instagram dari orang-orang Indonesia, salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, diujar Jayden dilansir dari El Voetbal. Setelah penolakan itu, Jayden nyatanya belum juga mendapat panggilan dari timnas Belanda. Situasi itu bisa saja mengubah pandangannya di masa depan terkait tawaran naturalisasi dari timnas Indonesia. Manchester United akan melakukan segalanya untuk menambah kekuatan skuad, termasuk dengan memantau pemain-pemain dari divisi Championship. Ada satu nama yang dikabarkan masuk dalam daftar intaiannya, yakni Chris Rick. Usia yang masih belia, yakni 18 tahun, tidak membuat Rick jadi kesulitan mendapatkan kesempatan tampil di Sunderland. Ia bahkan memegang peranan penting pada musim ini, yang terbukti dari catatan 11 penampilan di semua ajang. Dan jika dihitung dengan musim lalu, Rick sudah mengantongi total 30 penampilan di pentas Championship. Membuatnya jadi pemain termuda yang mencatatkan penampilan sebanyak itu terhitung sejak 2004-05. Perlu dicatat juga bahwa Rick merupakan pemain termuda ketiga yang pernah membukukan rekor ini, 17 tahun, 108 hari. Sebelumnya ada Ryan Sessegnon, 17 tahun, 100 hari, dan Jude Bellingham, 16 tahun, 238 hari, yang pernah membukukan rekor serupa. Rick mengingatkan publik terhadap Jude Bellingham, yang tampil bersinar bersama Birmingham pada musim 2019-20 lalu. Penampilan apiknya membuat banyak klub papan atas tertarik, hingga dirinya berlabuh di Borussia Dortmund. Sekarang Bellingham menjadi salah satu pemain penting dalam tubuh klub raksasa Spanyol, Real Madrid. Melihat jejak karir pria berusia 21 tahun tersebut, bukan tidak mungkin Rick bisa mengikuti jejaknya. Jalan untuk bergabung dengan klub papan atas Eropa pun sedang terbuka lebar untuknya. Seperti yang dilaporkan TBR Football, persaingan dalam memperebutkan tanda tangannya diketahui sedang berlangsung. Manchester United disebut-sebut sebagai peminat beratnya.
Namun mereka harus bekerja ekstra keras untuk merekrut Rick. Sebab dalam laporan yang sama, diketahui juga bahwa Borussia Dortmund tertarik dengan talentanya. Siapapun yang meminati Rick harus menyiapkan dana yang cukup besar. TBR Football menambahkan kalau Sunderland hanya akan membiarkan talenta mudanya pergi dengan mahar sebesar 20 hingga 30 juta pounds. Merekrut Rick bisa mempertegas rencana Ineos dalam membangun Manchester United dengan membeli pemain muda bertalenta. Sebelumnya mereka sudah melakukannya dengan Leny Yoro, Manuel Ugarte, dan Joshua Zirkzee. Kiper Manchester United, Andre Onana, dinilai sudah lebih kuat mental. Rekan setimnya, Diogo Dalot, yang mengungkap itu. Sebagai ball-playing goalkeeper, Onana belum sekalipun melakukan blunder yang berujung gol ke gawang MU. Perubahan Onana ini yang disadari oleh Dalot. Pemain asal Portugal itu menegaskan bahwa Onana sudah mempunyai mentalitas yang kuat menjadi pemain setan merah. Saya pikir perubahannya lebih pada mentalitas dibandingkan atribut sepak bola. Saya pikir dia pemain yang sama. Satu-satunya hal yang dia ubah adalah dia lebih seimbang secara mentalitas, dan benar-benar siap menghadapi suka duka, kata Dalot di situs MU. Di klub ini, karena tuntutan dan ekspektasi yang ada untuk kami di sini, bisa sangat mudah mental Anda jatuh dan merasa terpuruk. Namun saat semua hal berjalan baik untuk Anda merasa terlalu bersemangat. Jadi, saya pikir dia menemukan keseimbangan antara bersikap sangat tenang dan sangat percaya diri. Dan saya pikir itu terlihat di lapangan dan dia sangat bagus, kata dia menambahkan. Manchester United dikabarkan akan menghadapi bursa transfer Januari dengan ambisi untuk memperkuat skuad mereka dengan rumor transfer terbaru mengaitkan mereka dengan potensi masuknya Benjamin Sesko dan keluarnya Joshua Zirkzee. Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah Benjamin Sesko, penyerang muda berbakat milik RB Leipzig, serta masa depan Joshua Zirkzee yang juga menjadi perbincangan. Menurut laporan dari Tutto Juve, Manchester United dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah serius untuk merekrut Benjamin Sesko pada bursa transfer Januari. Pemain internasional Slovenia ini baru saja menandatangani kontrak jangka panjang dengan RB Leipzig yang akan berlaku hingga tahun 2029. Meskipun demikian, spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya dari klub Bundesliga tersebut tidak pernah benar-benar hilang, terutama setelah ia dikaitkan dengan beberapa klub besar Eropa pada musim panas lalu, termasuk Arsenal. Manchester United melihat potensi besar pada Sesko, yang dikenal dengan kecepatan dan ketajamannya di lini depan. Dengan usianya yang masih muda, dia dianggap sebagai salah satu talenta besar Eropa yang bisa memperkuat lini serang setan merah dalam jangka panjang. Meski Leipzig berhasil mengamankan tanda tangan Sesko di awal musim ini, ketertarikan klub-klub top Eropa masih tetap ada, dan United dilaporkan siap bergerak cepat pada bursa transfer musim dingin. Jika Sesko benar-benar bergabung dengan Manchester United, ini bisa menjadi tambahan yang signifikan untuk lini serang tim yang kini sedang berupaya kembali ke jalur kemenangan. Selain memberikan opsi baru bagi Erik ten Hag, kehadiran Sesko akan menjadi bagian dari rencana jangka panjang United untuk membangun skuad yang lebih muda dan dinamis.